Inilah kami Tuhan, anak-anak muda-Mu, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap sukacita kami datang memuji, memuliakan Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk setiap hati yang telah Roh-Mu pimpin untuk bisa ada di tempat ini Tuhan. Dan sungguh kami menyerahkan bahwa hati kami Engkau lawat, hati kami Engkau jamah Tuhan, sehingga ada pembaharuan, sehingga ada kelepasan di tempat ini Bapa. Setiap cobaan, godaan, dosa yang masih mendera kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami dibangkit secara rohani di hadapan-Mu. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh-Mu berjaga-jaga di atas kami Tuhan, dan Engkau yang membuat kami tetap fokus, dan kami beroleh pembaharuan, kami beroleh kesegaran iman oleh karena ibadah hari ini. Terpuji kekal nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mengapa Yesus disalib? Karena dosa kita. Saya, saudara, setiap kita yang ada di tempat ini telah jatuh di dalam dosa, dan firman Tuhan dengan jelas menyatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia tidak berdosa, ia menipu dirinya sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Jadi yang membuat Yesus disalibkan adalah ketidaktaatan kita, adalah dosa kita, pelanggaran kita. Tuhan disalibkan, darahnya tercurah, tubuhnya terkulai, itu karena kita. Mungkin teman-teman sudah pernah menonton film The Passion of Christ, bagaimana penderitaan yang hebat yang Tuhan Yesus rasakan, dan harusnya kita sadar bahwa itu karena saya, dosakulah yang ditanggungnya. Karena itu saudara, mari kita tundukkan kepala kita saat ini, kita mengaku setiap dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Secara pribadi di hadapannya saat ini, kita mengaku dosa secara pribadi. Tetapi oleh karena darah Yesus, kini telah dilayakkan untuk dengan berani menghampiri tahtanya yang kudus, menikmati kasih karunia-Nya, menikmati kebaikan-Nya, menikmati kasih-Nya yang besar untuk kita. Mari masuk di hadirat Tuhan, karena kuasa-Nya telah menebus kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memenuhi hidupku, mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Kita ulangi pujian ini di ayat yang kedua. Kau layakkan
naikkan pujian sembah kita kepada Tuhan. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Jadi karena itu hidup kita bukanlah milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Jadi kita tidak berhak untuk menentukan apapun terhadap diri kita. Kita harus menanyakan kepada Tuhan. Karena itu mari saat ini kita katakan bahwa hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau juru selamatku. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku menang. Pujian karena salibmu. Mari secara pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Dan karena itu Dialah pemilik hidup kita. Kita agungkan nama Tuhan, kita nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Dialah satu Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Yesus, Kaulah segalanya.
kita akan sama-sama disegarkan oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yonatan Mangallo. Dengan kasih disilakan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Ya, saya ingat tahun 2007 waktu peristiwa Meko, masih sudah lahir itu. Ya, mungkin masih kecil ya. Saya ingat itu hari tahun 2007 setelah kami pulang dari sana, karena 3 harian kita di sana, 3 hari 3 malam menyanyi terus. Ya, ada 2 orang tetangga, ya sudah sekitar mungkin 5-4 tahun tidak aku bicara. Tapi ketika mereka pergi ke sana, sementara mereka menyanyi, dia lihat di sana, ada juga datang ini, dilihat sini, ada juga datang. Akhirnya mereka pada mendekat dan mereka berpelukan. Rupanya pujian yang luar biasa itu yang sungguh dihayati, betul-betul menyenangkan dan membuat kita damai. Dan setelah kami pulang dari sana, saya itu hari melayani di jemaat Nilsi Guntuk di Makale. Banyak teman-teman dari golongan lain, dari Pantai Kosta, dari Kibait, dari golongan lain juga katakan, bisa ke Pak Pendeta koordinir kita, supaya kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti itu setiap hari Jumat. Saya katakan ya kalau mau kita lakukan. Ya akhirnya kami lakukan, tapi tidak bertahan hanya beberapa bulan. Ya orang semakin menurun datang, padahal kami sering lakukan di rumah. Dan saya berpikir ibadah-ibadah seperti itu sangat bagus ya. Dan mesti harus dipelopori oleh pemuda. Misalnya kita bikin semacam Sabtu ceria atau Jumat ceria. Kita bikin ibadah-ibadah seperti itu. Supaya kita banyak menyanyi, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Ya, sekarang ini hal-hal yang saya lihat dalam kehidupan kita yang seringkali mengganggu kita dalam kehidupan beribadah. Di mana-mana. Apalagi kalau ibadah-ibadah insidentil. Ibadah syukuran kah, rambu solo kah, ibadah kedukaan kah. Mungkin saudara-saudara sudah bisa tahu apa yang paling mengganggu dalam ibadah kita. Apa yang paling mengganggu kalau kita sementara ibadah? Apa? HP. Tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Karena hampir sama halnya dengan kita semua yang hadir beribadah ini, saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak punya HP. Betul? Atau ada yang tidak punya HP? Angkat tangan. Nah ini ada semua toh. Pasti ada yang hadir dalam ibadah ini mungkin punya 2, ada yang punya 2. Adakah yang punya 2 HP? Tidak diminta aja yang 1. Ada. Ya. Tapi yang saya mau katakan ialah mari kita memanfaatkan HP ini secara bijak. Ya. Banyak orang dalam ibadah yang sementara dilangsungkan, dia hanya sibuk dengan HP-nya. Bagus tidak? Tidak. Karena kita anggap itu tidak bagus, maka sebaiknya tidak apa-apa HP itu diangkat, tapi pada saatnya. Misalnya kalau kita tidak bawa Alkitab, ya lalu kemudian kita mau membaca firman Tuhan, ya tidak apa-apa kita buka, tapi setelah itu jangan selalu main-main dengan itu. Tapi tidak bisa kita pungkiri, godaannya juga ini sangat tinggi. Ya, saya secara pribadi sering juga begitu. Makanya saya sering kalau pergi beribadah, biasa saya tinggal saja di rumah. Atau tinggal dalam tas. Supaya dia tidak mengganggu saya. Sebenarnya bukan salahnya HP, tapi salahnya saya. Ya, saya tidak tahu kalau saudara-saudara. Tapi oke lah. Silakan masing-masing mengecek dirinya sampai sejauh mana HP itu telah dipergunakan secara bijaksana. Ya, sampai sejauh mana kita bermedsos secara bijaksana. Tidakkah ya dengan alat canggih seperti ini justru menjadi bom waktu bagi kita sekalian. Ada juga orang kalau disuruh, alam pikir itu anak kami iya sebentar. Padahal dia sibuk dengan ini, dia tidak fokus dengan apa yang dikatakan kepadanya. Mari kita berdoa.
Di perayaan Paskah bersama dengan PPGT Jemaat Rantepao pada sore hari ini Tuhan, kami sungguh bergembira karena kami boleh diberi kesempatan yang indah, boleh mengenang dan mensyukuri peristiwa kebangkitan Kristus dari antara kuasa kematian yang telah menjadi bahagian kami dan membuat kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan karena itu dalam sukacita perayaan Paskah pada sore hari ini, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, supaya kami mampu memahami firman-Mu ini. Jauhkan kami dari berbagai macam gangguan, supaya sungguh-sungguh firman-Mu ini boleh kami pahami, boleh kami hayati, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Saya persiapkan dari Injil Markus, pasal 16. Injil Markus pasal 16. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Yang menjadi pokok penekanan dalam bacaan kita pada saat ini ayat 6 dan 7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu."
Ya, tema renungan kita dalam perayaan Paskah ini yang disiapkan oleh pengurus, kuberitakan yang telah kuterima, kuberitakan yang telah kuterima. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalnya dari orang tua kita, biasanya apa yang paling penting diwariskan oleh orang tua kepada kita anak-anaknya? Kira-kira apa? Apa kira-kira yang paling penting? Ya? Apa? Apa kira-kira yang paling penting yang kamu mau supaya diwariskan oleh orang tua kepada kamu? Apa? Ya? Mau sawah? Mau deposito? Tanah, rumah? Ya, itu memang penting. Tapi yang paling utama hendaknya diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dari kata aman. Bayangkan kalau kita mendapat warisan iman karena dituntun oleh orang tua kita, maka kita mendapatkan yang paling utama, yang menjadi dasar. Jadi iman itu dari kata aman. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, berarti kita menjadi aman. Kita menjadi aman oleh karena baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi itu yang paling utama yang perlu diwariskan oleh setiap orang tua. Yang harus kita warisi dari orang tua kita. Yang kedua ialah mestinya orang tua mewariskan kepada anak-anaknya tentang pendidikan. Mengapa pendidikan itu penting? Oleh karena pendidikan itu adalah pintu atau jendela untuk masuk ke dalam dunia maju. Bayangkan kalau kita tidak punya pendidikan. Ya, makanya saya dengar ada seorang hebat mengatakan begini, orang tua boleh bodoh tapi anak jangan. Jadi kalau orang tua kita itu tidak berpendidikan, jangan lagi terulang kepada anaknya. Saya sering mengungkapkan suatu pengalaman hidup saya. Ada seorang teman, mungkin tahun 97, saya masih tugas pelayanan di Sangala. Pagi-pagi kami jalan dari sana, di Sangala. Karena teman itu masuk, saya jalan dari sana sama-sama untuk datang di Rantepao. Kami naik PT-PT dari Sangala, dari Makula, tiba di Makale di Tetebasi, lalu kemudian kami naik PT-PT jalan ke Rantepao ke sini. Tapi apa yang terjadi? Waktu kami sementara di PT-PT, ternyata ada turis, lalu kemudian ini teman saya sudah mulai pakai bahasa Inggris. Halo mister, halo. Lalu dia katakan, what is your name? Ini, pokoknya saya katakan, ternyata kawan saya ini sudah agak hebat juga. Padahal bahasa Inggrisnya menurut teman saya, karena saya tahu juga kualitasnya, di bawah standar dari saya. Saya agak di bawah sedikit, tapi sedikit jadi atasnya. Lalu kemudian kami sampai di situ, di Kiatang dilewati sedikit, dia katakan stopir. Saya katakan, kenapa kau tinggal kita di tengah jalan di sini? Kau sakit perut atau apa? Dia bilang, habis bahasa Inggrisku. Aduh, itu sebenarnya karena habis bahasa Inggrisnya. Saya katakan sama dia, aduh kenapa kau kasih tinggal kita di tengah jalan? Cobanya nantilah di Karasik baru kau keluarkan. Kalau kau sudah kehabisan bahan langsung kasih tahu saya supaya
saya ambil alih. Tapi ini terlanjur, misalnya sudah ngomong tadi jadi ini. Jadi kalau memang kita kurang apa sama namanya, kurang ini ya susah kita bersaing. Bayangkan itu teman saya karena kurang bahasa Inggrisnya, napa toro tangalalan mau kan? Toh? Cobanya dia memang ya berisi ya, mungkin berlanjut ini. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang penting. Kedua, pendidikan. Pendidikan itu pintu untuk masuk dalam dunia maju. Yang ketiga adalah keteladanan. Mungkin ada di antara kita di sini sebagai pemuda dan pemudi, tidak ada sesuatu yang bisa kita teladani pada orang tua kita, sehingga kita kecewa. Tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa sadar, lalu kita menatap ke depan, bahwa di sana ada jalan yang Tuhan buka bagi kita semua. Yang keempat, kalau ada syukur-syukur, kalau ada harta. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah calon-calon orang tua. Kita adalah orang-orang yang muda, yang sementara mempersiapkan diri kita untuk menyongsong masa depan. Dan harus kita sadari bahwa masa depan kita itu sangat ditentukan dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita persiapkan pada zaman ini. Makanya dalam pepatah kuno Cina dikatakan, orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Itu pepatah kuno Cina. Orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Apalagi dalam dunia kompetitif, pada zaman sekarang ini kita dipacu untuk bagaimana berjuang dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa menyongsong masa depan dengan penuh harapan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perayaan Paskah ini kita telah mendengarkan bacaan dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Peristiwa kebangkitan menurut kesaksian Markus. Apa yang disaksikan atau apa yang ditulis oleh penginjil Markus di sini? Pertama dia mengatakan bagaimana kelompok perempuan menanggapi tentang kematian Yesus. Dikatakan bahwa setelah lewat hari Sabat, kelompok perempuan ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Itu dalam tradisi Yahudi, hari Sabat, mulai dari jam 6 kemarin, misalnya hari kemarinnya itu jam 6 sore. Sehingga jam 6 sore hari Sabat, hari Sabtu, hari perhentian itu jam 6 sore ke atasnya itu sudah dilewati hari Sabat. Jadi orang sudah bisa bekerja. Dikatakan setelah lewat hari Sabat atau setelah lewat jam 6 sore pada hari Sabtu, perempuan-perempuan ini pergi mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu mempersiapkan rempah-rempah yang akan dipergunakan untuk meminyaki mayat Yesus. Ternyata bahwa kelompok perempuan ini selalu menaruh belas kasih atau kasih sayang kepada Yesus. Mengapa dia lakukan itu? Karena mereka sadar bahwa Yesus itu adalah orang yang sangat baik bagi mereka, adalah orang yang telah banyak menolong mereka, adalah orang yang sangat berjasa bagi mereka. Dia telah menjadi guru, dia telah menjadi orang yang luar biasa karena menolong banyak orang, bukan hanya perempuan, tapi banyak orang yang dia kasihi, termasuk orang-orang yang sakit disembuhkan. Dan karena dia adalah orang yang baik, maka para perempuan ini sangat menyayangi Yesus,
mengenang Yesus secara luar biasa. Dan sekalipun tinggal jenazahnya, sekalipun tinggal mayatnya, tapi mereka mau berupaya untuk menyatakan cinta kasihnya. Sekalipun Yesus juga sudah mengatakan bahwa memang dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit, rupanya mereka sudah lupa. Karena itu saudara-saudara, setelah memasuki hari esok, dikatakan bahwa pagi-pagi benar, pada minggu pagi, ini menjadi program prioritas bagi ibu-ibu ini. Tidak ada sesuatu yang mereka lakukan pada hari itu sebelum mereka melakukan kunjungan untuk meminyaki mayat Yesus di kuburan. Menjadi program prioritas. Dan ketika mereka pergi ke sana, mereka bergumul. Apa pergumulan mereka? Siapa yang akan menggulingkan batu itu nantinya dari kita? Jadi ternyata ibu-ibu ini sadar bahwa mereka sebagai perempuan nantinya tidak akan berdaya untuk menggulingkan batu itu. Dan mereka juga pasti berpikir kalau kita minta tolong kepada murid-murid Yesus atau kaum laki-laki, mereka juga sementara berduka. Tapi mereka berangkat. Setelah mereka sampai ke sana, pintu kubur sudah terbuka. Dan ada seorang muda. Ada seorang pemuda yang dalam Injil lain dikatakan malaikat. Tapi dalam bahasanya penginjil Markus di sini dikatakan ada seorang muda yang kemudian menampakkan dirinya dan berkata kepadanya, "Saya tahu kamu pasti mencari Yesus yang telah disalibkan itu, tapi dia tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit. Pergilah dan sampaikanlah kepada murid-muridnya." Seorang pemuda. Seorang pemuda artinya orang yang betul-betul masih muda dan belum menginjakkan diri pada sebagai orang yang dewasa, dan sebagai pemuda adalah orang yang diandalkan. Karena pemuda adalah tumpuan harapan. Pemuda adalah harapan keluarganya, pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah harapan gereja, pemuda adalah harapan pemudi. Oh, iya, pemuda itu harapan pemudi, dan pemudi harapan apa? Iya, harapan pemuda. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dihadapi oleh kelompok perempuan ini ialah bahwa setelah mereka mendapatkan informasi dari pemuda itu, kelompok perempuan ini tidak tinggal diam. Tapi dikatakan dalam bacaan kita bahwa dia keluar meninggalkan kubur. Mengapa dia keluar meninggalkan kubur? Karena Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Dan bukti yang pertama bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit ialah kuburannya menjadi kosong. Sekalipun dijaga ketat, tapi kuburannya menjadi kosong oleh karena ditinggalkan oleh Yesus. Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan kuburan itu tidak mampu menahan Yesus, tapi kuburan itu ditinggalkan oleh Yesus karena Yesus mengalahkan dan menang atas kuasa kematian. Mereka keluar dan mereka lari. Mengapa mereka lari? Oleh karena dengan semangat yang ada pada diri mereka, para perempuan ini berlari oleh karena mereka diliputi dengan sukacita yang didengarkan dari pemuda. Mereka berlari karena mau supaya apa yang dia telah terima itu, informasi yang telah didapatkan itu, supaya secepat mungkin bisa disampaikan kepada murid-murid, bisa disampaikan kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang seorang pemuda harus berani. Memang seorang pemuda harus bersemangat. Memang seorang pemuda tidak boleh lembek.
Memang seorang pemuda harus tajam penglihatannya ke depan. Karena kalau seorang pemuda tidak demikian, maka sulit dia untuk bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Lihat saja teman-teman kita pemuda-pemudi yang lain. Banyak yang hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin ada yang karena iming-iming dengan duit yang banyak, kalau dia mengedarkan narkoba, lalu kemudian dia terjun ke dalam dunia hitam, mengedarkan narkoba. Setelah ditangkap, lalu kemudian dia mengatakan saya sudah sadar. Padahal hal-hal seperti itu sama sekali tidak memberikan jaminan masa depan. Tidak sedikit juga pemuda-pemudi sekarang ini hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak positif, hal-hal yang tidak berguna. Misalnya saja laki-laki banyak yang dengan main judi lah, ya. Padahal belum ada orang yang memberi kesaksian bahwa saya bisa menjadi orang hebat oleh karena saya adalah seorang penjudi. Saya pergi di suatu jemaat. Saya sampaikan kepada jemaat di situ karena di situ banyak penjudi di masyarakat di situ. Saya katakan, kalau saya jadi pendeta jemaat di sini, saya tidak akan menyampaikan dalam khotbah saya tentang judi. Tapi kalau saya pergi berkunjung ke rumah-rumah kamu, saya akan selalu katakan begini, Bapak, biarlah kamu sibuk saja dengan urusan judi kamu. Tapi untuk adik-adik saya dalam rumah ini tolonglah jangan dilibatkan dengan judi. Cukuplah kamu cukuplah kamu saja yang berurusan dengan judi kamu. Lalu kemudian majelis gereja sikut, oh bagus itu Pak Pendeta. Kalau misalnya pendeta bersama dengan majelis gereja berkunjung lalu menyampaikan kepada orang-orang yang penjudi, pasti dia akan sadar, kenapa ini kita dibiarkan? Saya katakan ya, dibiarkan saja kalau memang sudah tidak mau mendengar. Karena kata Alkitab, janganlah kamu berbicara di telinga orang bebal. Orang bebal artinya orang yang sudah tidak mau mendengar lagi teguran, orang yang sudah tidak mau lagi mendengar nasihat, orang yang sudah berpaling dari jalan yang benar. Tapi tegurlah kepada anak-anak kita seperti pengamsal mengatakan, didiklah anakmu selama masih ada harapan. Sama halnya dengan kita semua yang ada di sini. Sebagai pemuda dan pemudi yang biasa juga disebut sebagai orang yang masih hijau. Disebut masih hijau oleh karena kita adalah orang yang bercita-cita. Kita bercita-cita untuk menyongsong masa depan kita. Pasti semua cita-citanya bagus. Cita-citanya mau jadi dokter lah, mau jadi polisi lah, mau jadi tentara lah, mau jadi guru lah, mau jadi pengusaha lah. Ada di sini mau jadi pendeta, yang belum sekolah pendeta ada. Ya, saya biasa kalau tanya di anak sekolah minggu, siapa mau jadi polisi? Banyak sekali. Siapa mau jadi dokter? Banyak sekali. Siapa mau jadi guru? Ya sedikit-sedikit. Siapa mau jadi pendeta? Hampir tidak ada. Ya saya tidak tahu kenapa begitu. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai pemuda dan pemudi, kita telah menerima berita sukacita tentang Kristus yang telah bangkit mengalahkan kuasa kematian. Yang dalam minggu-minggu Paskah ini, sejak Paskah pertama sampai pada kemarin, kita selalu merenungkan tentang bagaimana Kristus telah bangkit mengalahkan kematian dan menampakkan diri secara berulang-ulang. Dan bukti yang kedua daripada bahwa Kristus sungguh-sungguh telah bangkit ialah dia menampakkan diri secara berulang-ulang. Pertama tadi kuburannya kosong. Yang kedua ialah menampakkan diri secara berulang-ulang. Orang-orang yang masih sinis dengan kebangkitan Yesus, bahwa nanti setelah saya melihatnya dengan mata kepala saya dan setelah saya mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan pada lambungnya,
Seperti Thomas, Yesus langsung datang kepadanya. Dan dia katakan, Thomas, cucukkanlah jarimu ke dalam bekas paku dan ke dalam lambungku. Lalu Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Tapi Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihatnya. Nah, kita semua yang hadir pada saat ini telah melihatnya berdasarkan mata iman kita. Ada banyak saksi yang telah menyaksikan bahwa Kristus sungguh-sungguh telah bangkit. Dan itulah yang terus diberitakan sampai kepada kita semua saat ini. Dan karena berita itulah telah sampai kepada kita, maka kita pun juga bertanggung jawab untuk memberitakannya. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui sikap hidup kita, melalui pikiran kita, melalui semangat kita, melalui tutur kata kita, melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan semangat Paskah akan memberikan inspirasi bagi kita sekalian untuk bangkit dari kebodohan, untuk bangkit dari kemiskinan, untuk bangkit dari keterbelakangan, untuk bangkit dari kemalasan. Karena semangat Paskah adalah semangat kemenangan. Kita harus menang atas kebodohan, kita harus menang atas keterbelakangan, kita harus menang atas kemiskinan, kita harus menang atas kemalasan. Tapi orang yang tidak menjiwai Paskah, dia akan menjalani hidupnya apa adanya. Ya ba'mi, kela bibang kela paloko. Tidak punya pendirian yang jelas. Karena itu anak-anakku sebagai pemuda dan pemudi, kamu semua ini adalah calon pemimpin masa depan. Kamu semua ini adalah harapan yang diharapkan. Sehingga tidak kamu harus mempersiapkan diri dengan baik, harus membenahi diri dengan baik, harus fokus dengan tugas pokok supaya kamu bisa meraih keberhasilan. Karena keberhasilan yang kamu capai itu adalah demi masa depan untuk semua. Bayangkan kalau kita yang hadir di sini sebagai pemuda dan pemudi yang adalah harapan keluarga kita. Oh iya, begitu bangganya ke orang tua kita. Saya sering katakan begini. Sebagai orang tua kalau anaknya rajin ke sekolah sangat senang. Wih, senang sekali anaknya rajin ke sekolah. Kalau anaknya pulang sekolah baru dia lihat nilainya bagus, orang tuanya sangat senang. Ya. Kalau anaknya naik kelas, orang tuanya sangat senang. Kalau anaknya sudah lulus dari SD, orang tuanya sangat senang. Ya. Kalau anaknya masuk SMP dan seterusnya tamat, orang tuanya senang. Orang anaknya masuk di SMA, lulus, sangat senang. Masuk di bangku kuliah. Setelah anaknya selesai, beberapa kali saya perhatikan di Toraja di sini, kalau dilaksanakan wisuda, ada begitu banyak keluarga kita dari kampung naik mobil trek lah, bawa pak piong lah, bawa makanan lah. Mengapa itu mereka bawa? Karena mereka bersuka cita. Itu baru sekolah. Apalagi kalau anaknya sudah kerja, senang sekali bapaknya sama mamanya. Apalagi kalau anaknya sudah kirim-kirim uang, senang sekali bapaknya sama mamanya. Pasti dia mak kipas-kipas dengan uang. Iya, betul tidak? Makanya kamu yang masih sementara kuliah harus fokus dengan tugas apa? Tugas pokok. Bagaimana supaya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, tepat pada waktunya. Jangan sampai ada di antara kalian yang justru diharapkan oleh orang tuanya pergi kuliah, tetapi justru yang terjadi ialah sebaliknya. Nanti dia pulang ke kampung, papa, mama, masorom lo mak kuliah, matumbari, tak ada kasengmu, nakwa adanya tu seng, tak ada kabarramu, nakwa adanya tu barra. Jadi matumbai, nakwa laki muane mo, aduh, dikundar la musibalen, nakwa den tolo mayanu pa. Demo ya polek bainena. Makanya hati-hati juga kalau berkenalan.
Ya, karena kalau janji gombal, sangat tinggi sekali ininya. Tapi kadangkala itu ya mengecewakan. Jadi hati-hati dekat dengan seseorang. Hati-hati kalau ada yang mengatakan I love you. Ya, hati-hati. Cek baik-baik apakah orang ini memang muncul dari dalam hatinya atau hanya di mulutnya karena dia melihat kamu cantik. Bayangkan kalau misalnya dia sudah dekat dengan kamu, apalagi kalau kamu terlalu dekat dengan dia, lalu kemudian dia sudah melakukan sesuatu, lalu kemudian kamu tahu bahwa ternyata dia adalah suaminya orang. Kira-kira bagaimana? Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Teman atau salah sendiri? Salah sendiri. Makanya kalau pacaran, bagus kalau pacaran di antara PPGT. Ada yang pacaran di sini? Iya, enggak apa-apa. Ya, tidak, jangan tahu sebut nama. Ya, jangan sebut nama. Kan aku lihat juga kalau ada yang sementara pacaran. Saya di sini baru 2 minggu lebih, tapi saya amati, ada beberapa ya bagus juga. Ya, ya. Tapi ada juga yang saya perhatikan kayak cuek-cuek tapi mau diperhatikan. Itu biasa dalam pacaran begitu. Ya, biasa juga kalau kita menaksir seseorang. Ya, biasa juga kita pakai cara lain. Saya itu waktu masih muda dulu banyak modus. Iya betul, banyak modus. Iya, tapi tidak enak kalau saya mau beberkan di sini tentang cara-cara seperti itu. Nantilah kalau cerita face to face baru. Kalau ada yang mau tanya, iya betul. Kalau ada juga tapi banyak juga kadang-kala cowok-cowok yang ganteng, dia tidak tahu mak gombal, kasihan. Ya, saya perhatikan itu. Banyak cowok-cowok yang sebenarnya tidak terlalu ganteng, tapi jago mak gombal. Ini juga yang saya katakan ya, ini memang Tuhan juga mengaruniakan kepada kita macam-macam keterampilan. Ya, banyak juga cewek-cewek yang dari segi ini sebenarnya tidak terlalu cantik, tapi kalau misalnya prihidupnya, Dede ini anak bagus sekali. Ya, keibuan lah, ya rajin lah. Baguslah. Banyak juga yang cantik tapi tidak beres. Ini juga. Jadi mestinya itu perlu diperhatikan. Ya, etika lah, ya sopan santun lah, pergaulan lah, ya supaya itu semua bisa menjadi modal bagi kita sekalian. Karena bayangkan kalau misalnya seorang pemuda yang gagal, misalnya saja gagal dalam perjuangannya dalam studi, banyak orang yang kecewa. Ada orang tua lah, ada saudara lah, ada keluarga lah, ada sahabat lah. Toh, bayangkan. Karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh fokus. Kalau ada di sini yang baru tamat SMA atau SMK dan mau pergi kuliah ke Makassar, fokus dengan tugas pokok bahwa sekitar 4 atau 5 tahun harus kembali membawa ijazah. Payamu ke Sule minakuala kemuane mau mama. Oh, kenapa begitu? Jauh-jauh ke Makassar hanya untuk mencari seorang laki-laki di Toraja saja. Di sini kok banyak stok. Toh? Ya, tapi saya tahu sekarang anak-anak muda memang selalu fokus dengan tugas pokok, ya. Setelah kita selesai studi, cari kerjaan. Setelah dapat kerjaan, baru kemudian merit. Ya, ada juga yang sementara studi, lalu kemudian sementara kebene. Wah, ini juga yang beban ganda yang kita kasih sama orang tua kita. Bayangkan orang tua kita itu. Biasa saya katakan begini kalau saya ke kampung-kampung. Ia tu toma tuanta, keluargata. Natek kedika tu barokona, menahan lehernya untuk tidak makan yang enak-enak demi anak-anaknya. Sekalipun sekarang ini ikan itu sudah jauh masuk di kampung-kampung, tapi kadangkala orang tua kita rela makan saja makanan yang biasa-biasa saja demi anaknya dan cucunya yang mungkin datang sekolah di Rantepau atau di Makassar. Karena itu dengan semangat pasca, hendaknya itu menjadi bahagian kita semua. Semangat pasca akan mewarnai kehidupan kita, memberikan inspirasi bagi kita untuk sungguh-sungguh bangkit, ya, dari beberapa hal yang saya sudah ungkapkan tadi. Bangkit dari kebodohan, bangkit dari keterbelakangan, bangkit dari kemiskinan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari hal-hal yang tidak bagus. Dan kita menyongsong masa depan.
yang kita sungguh percaya bersama dengan Tuhan kita akan meraih kemenangan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan ini Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami semua. Kami boleh membaca, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu, bahwa kami telah menerima berita kemenangan Kristus. Dia telah bangkit mengalahkan kuasa kematian. Dan dengan kebangkitannya, dengan kemenangannya, menjadi bahagian kami semua. Sehingga kami sekalian pun juga adalah orang-orang yang telah dimenangkan dan kami telah disebut anak-anak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memberitakan apa yang kami telah terima, supaya semakin banyak orang percaya bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan yang telah memberikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dan dalam setiap langkah kehidupannya. Jika ada yang bertanya kepada kita, siapa Yesus? Apakah kita akan mampu menjawabnya, teman-teman? Bisa ya dijawab kalau kita ditanya siapa Yesus yang kalian rayakan kebangkitannya itu? Kita bisa menjawab seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Kalau ada yang tanya, kita bisa menjawab, Yesus mati bagiku, Dia segalanya bagiku. Ya, kita tes ya. Saya akan bertanya, siapa Yesus? Pertanyaan pertama akan teman-teman jawab dengan, Dia mati bagiku. Pertanyaan kedua, siapa Yesus? Dia segalanya bagiku. Jelas ya? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Sekali lagi ya. Siapa Yesus? Keras-keras. Siapa Yesus? Amin. Semoga setiap kita bisa memberikan jawaban yang tepat kepada setiap orang yang akan bertanya kepada kita. Kita nyanyikan pujian, ada yang tanya. Kita bisa sambil bertepuk tangan teman-teman. Ada yang tanya. Siapa Yesus yang jadi junjungan
saatnya kita akan membawa persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bawa persembahan kita nyanyikan pujian Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ayatnya yang kedua. Ku muliakan Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ayat yang ketiga. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara PPGT Jemaat Rentepau. Disilakan.
Ya, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami telah menerima berita kebangkitan dan kami sungguh percaya bahwa Kristus sungguh-sungguh telah bangkit. Kuasa dosa dan kuasa kematian telah ditaklukkan. Karena itu kami mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa kami dalam sorga, puji-pujian kami kumandangkan melalui ibadah bersama pada sore hingga malam ini. Puji-pujian ini kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Semua kami yang hadir dalam ibadah Paskah bersama dengan PPGT Jemaat Rantepau, kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama dengan kami pada saat ini. Kami berdoa untuk semua kami yang hadir, Engkau menuntun, memelihara kami Tuhan. Sempurnakan sukacita kami di perayaan Paskah ini. Dan biarlah dengan semangat Paskah akan terus mewarnai kehidupan kami. Kehidupan kami secara pribadi. Kehidupan kami dalam persekutuan sebagai pemuda-pemudimu. Kehidupan kami dalam keluarga. Dan nama Tuhan terus kami permuliakan. Engkau melihat semua kami yang hadir ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan. Mereka semua dengan cita-cita untuk meraih keberhasilan. Namun kami sadar Tuhan, di luar pertolongan-Mu kami tidak mampu berbuat apa-apa. Engkau menolong menyertai anak-anak kami, baik pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas, pada jenjang perguruan tinggi. Karuniakan hikmat kepada mereka, karuniakan semangat kepada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh belajar, dan apa yang mereka cita-citakan oleh kemurahan Tuhan mereka boleh dapat raih pada saatnya nanti. Demikian juga dengan topangan dari orang tua, dari keluarga. Engkau kiranya Tuhan menolong, memberkati para orang tua, keluarga yang memberikan topangan bagi anak-anak kami, supaya sungguh-sungguh kebutuhan-kebutuhan mereka boleh terpenuhi dan apa yang dicita-citakan boleh dicapai. Demikian pun juga kepada semua orang yang mengajar anak-anak kami, melalui Bapak, Ibu Guru, melalui para dosen. Engkau ya Tuhan menolong mereka, supaya melaksanakan tugas tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Dan pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak kami boleh menjadi bekal bagi mereka menyongsong masa depannya. Demikian pun juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, baik yang ada di sini, dimanapun mereka berada. Engkau menolong, memberkati perjuangan mereka, sehingga sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing, oleh campur tangan Tuhan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Dan mereka boleh bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Kepada anak-anak kami yang mungkin sudah sementara dalam pekerjaannya, karuniakan semangat bagi mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan melalui apa yang mereka kerjakan, mereka boleh meraih keberhasilan. Mereka boleh meraih berkat. Dan mereka boleh pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami terus berdoa untuk perjuangan anak-anak kami, menyongsong masa depan mereka, dalam menantikan pasangan hidup bagi mereka pada saatnya. Tuhan kiranya membukakan jalan, Tuhan kiranya menuntun mereka, sehingga mereka masing-masing pada saatnya mendapatkan pendamping pasangan yang sepadan dengan mereka, dan mereka boleh menjalani hidup ini dengan baik. Ya Bapa kami dalam sorga, kami terus berdoa untuk semua pergumulan daripada anak-anak kami ini, pergumulan sebagai pemuda dalam pergaulan, dalam pendidikan, pergumulan bersama dengan orang tua, pergumulan bersama dengan teman-teman,
Engkau menolong Tuhan supaya mereka bisa lalui semuanya dengan baik dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Ya Allah Tuhan kami dalam surga, kami berdoa untuk pengurus PPGT Jemaat Rantepao. Karuniakan hikmat, karuniakan semangat bagi mereka. Mampukan mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik sebagai pengurus. Sehingga apa yang mereka lakukan melalui tugas pelayanan dapat berjalan dengan baik. Bagi anak-anak kami pemuda yang kurang aktif dalam persekutuan, oh Tuhan Engkau memakai kami semua untuk memanggil mereka, untuk melibatkan mereka dalam persekutuan pemuda. Dan pada waktu-waktu yang akan datang, mereka pun juga boleh hadir dan bersama-sama dengan kami memuji, mengagungkan Tuhan. Semua yang Tuhan libatkan dalam pelayanan pada saat ini, kami sungguh percaya bahwa Tuhan terus memperlengkapi kami untuk boleh semakin giat dalam pelayanan. Persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah ya Tuhan, agar semuanya boleh dipergunakan untuk hormat, untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami, ini harapan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dan yang terus mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita. Kamu telah menerima berita sukacita bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dia telah menampakkan dirinya secara berulang-ulang. Bahkan dia telah naik ke sorga. Kita sementara menantikan kedatangannya kembali. Karena itu teruslah beritakan kepada setiap orang yang kamu jumpai dalam hidup ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, masih ada sukacita? Masih semangat ya? Masih ada lagu terakhir sebelum ibadah ini diakhiri. Ketika kita menjadi pelaku firman, maka kita akan memberitakan apa yang telah kita terima. Maka dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, nama Yesus akan disanjung tinggi. Ada amin? Ya, dengan penuh sukacita kita akhiri ibadah ini, pujian Allah ku dahsyat. Dengan semangat ya, walaupun semoga tidak mengantuk. Inilah iman kita bahwa nama Yesus saja satu nama yang disanjung tinggi. Dari utara sampai ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung. Sekali lagi dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, ditinggikan
Selamat Paskah teman-teman PPGT. Ya, kita sama-sama akan menyanyikan Mars PPGT. Kepada Saudari Jais, silakan memimpin kita untuk menyanyikan Mars PPGT. Terima kasih Kakak Jais.
Ya, sekarang sebelum kita makan malam, kita akan mendengarkan sambutan dan mungkin juga akan menjadi laporan dari Ketua PPGT Jemaat Rantepao, Saudara Aldi, disilahkan. Cek 1, 2. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ada sukacita? Ya. Selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin menyapa teman-teman PPGT sekalian. Salam PPGT. Salam PPGT. Kader siap putus? Terima kasih. Yang terkasih pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Bapak Pendeta Yonata Mangallo, dan Bapak Pendeta David Tiranda, tapi Bapak Pendeta David Tiranda tidak sempat hadir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah mengambil bagian dalam ibadah Paskah saat ini. Bersyukur ya teman-teman, sekarang kita memiliki 2 pendeta yang ganteng. Nah, sao ganteng Miki. Yang terkasih pengurus PPGT Klasis Rantepao yang hadir saat ini, yaitu Kak Sari, salah satu pengurus Klasis. Yang saya kasihi dan saya banggakan rekan-rekan PPGT Jemaat Rantepao yang hadir saat ini maupun yang menonton secara live streaming. Terima kasih untuk kehadirannya. Nah, pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita dapat berkumpul dalam pertemuan ibadah Paskah saat ini. Bagaimana kegiatan Paskah kita tadi pagi sampai sore? Seru? Apalagi? Dari pos 1 sampai pos 5 yang mana menurut teman-teman yang sangat seru ya? Atau yang terakhirnya, si Bura-Ura Ki? Pos 5. Oh iya, semoga semuanya itu merupakan sukacita yang dapat kita rasakan bersama. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kita tidak merayakan Paskah di luar? Atau kenapa kita merayakan di gereja? Mungkin ada ya teman-teman ingin bertanya-tanya mengenai hal itu. Ya karena 2 minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah bersama Klasis di Nek Gandeng. Jadi untuk Paskah jemaat kita adakan di rumah kita sendiri supaya ada suasana yang berbeda. Nah, tema Paskah kita ini mungkin teman-teman sudah tahu ya? Ada yang tahu? Apa tema Paskah kita untuk tahun ini? Ya, kuberitakan yang telah kuterima. Kita telah menerima keselamatan karena Yesus Kristus telah bangkit. Mari kita beritakan keselamatan Yesus Kristus untuk semua umat manusia. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Kami teman-teman pengurus sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonata Mangallo yang telah mengambil bagian dan juga teman-teman yang telah melayani saat ini yang sungguh bersemangat dan luar biasa. Terima kasih. Beri aplaus dulu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mempersiapkan kegiatan Paskah kita dari waktu yang lalu sehingga dapat terlaksananya kegiatan Paskah kita dari tadi pagi sampai malam ini.
terima kasih juga kepada pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau, Bapak Pendeta David Randa, dan juga Ketua OIG, Bapak Penatua JK Tondok yang telah mendukung kami untuk melaksanakan kegiatan Paskah kita saat ini. Mungkin ada tambahan informasi sedikit untuk kegiatan selanjutnya. Bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, kayak tampilan tadi waktu paduan suara, mungkin teman-teman yang belum sempat untuk ikut masih bisa ikut, nanti daftar saja di Juna. Yang ingin rindu untuk melayani, melewati paduan suara, ada tari sanggar tari, ada akustik, ada futsal. Ya, jadi teman-teman daftar saja ke Juna yang belum mendaftar. Untuk selanjutnya nanti untuk teman-teman yang ikut paduan suara, kita tinggal setelah makan, kita tinggal untuk latihan untuk kita menyanyi besok lagi. Jadi teman-teman yang belum sempat untuk mengikuti paduan suara, datang saja nanti kita bersama-sama berlatih untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam PPGT. Kader siap putus? Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Aldi. Karena kita sudah mendengar Ketua PPGT saat ini, bagaimana kalau untuk makan malam kita mendengar suara mantan Ketua PPGT? Ya, dengan kasih koreksi, disilakan memimpin doa makan. Cek. Salam PKB. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, semoga ke depan PPGT selalu siap kader siap utus dan semakin ya karena di sini sudah penuh, ke depannya di sini lagi kasih penuh ya. Berarti bawa teman-temannya lagi. Ya, PPGT Jemaat Rantepau kalau mau dihitung kira-kira 100 lebih. Yang hadir malam hari ini mungkin sekitar 40 sampai 50 ya. Puji Tuhan, ke depan ya kita mau semua semakin berjaya. Apalagi kita tahun ini rencana ada reuni. Ya, reuni pertama antara Klasis Rantepau dengan Klasis Rantepau Barat. Jadi tetaplah bersemangat, ada banyak kegiatan ya, termasuk paduan suara, lomba ya. Itu membawa nama jemaat nanti. Jadi semuanya yang ada hadir pada saat ini boleh lagi mengajak teman-temannya yang lain untuk lebih aktif. Ya, tapi jangan juga keenakan yang mau kuliah, mau ke Makassar, jangan keenakan di sini ya, seperti apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi. Oke? Ya, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami boleh bersuka cita pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah menikmati persekutuan anak muda Tuhan. Pada saat ini kami boleh merayakan Paskah PPGT Jemaat Rantepau. Bersama dengan pengurus PPGT Jemaat Rantepau, kami telah mempersiapkan beberapa hal mulai dari tadi pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kami semua, secara khusus kepada pengurus PPGT yang telah mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih buat tim yang sudah memimpin ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh kami nikmati bersama-sama. Bapa di sorga, malam hari ini pula ya Tuhan, teman-teman pengurus menyediakan berkat berupa makanan dan minuman. Kami akan makan dan minum, Tuhan berkati, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami selalu teringat buat saudara-saudara kami yang senantiasa mengharapkan uluran tangan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan, mereka pula
bisa menikmati seperti apa yang kami nikmati pada malam hari ini. Bapa di sorga, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Cek. Halo, Aldi. Pak Ketua, bisa pinjam HP-nya dulu untuk foto?